Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan Nanang Agung Prayoga, Nur Ainun Komaria, Putra Fajar Ramadan, dan saya Trianggun Cahyo Widodo akan menyampaikan materi tentang DSS. DSS atau Decision Support System adalah tools yang efektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengertian DSS. DSS adalah suatu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan ataupun organisasi. Dengan adanya DSS, maka perusahaan bisa lebih dengan mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Moore dan Chang menjelaskan bahwa DSS adalah suatu sistem yang mampu mendukung proses analisa ad hoc pada data, pemodelan suatu keputusan orientasi dan perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasikan kepada suatu keputusan. Karakteristik dari DSS. Karakteristik DSS adalah sebagai berikut. 1. Membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus kepada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. 2. Mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia atau user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. 3. Mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun semi-terstruktur. 4. Memiliki berbagai subsistem yang mana terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang handal. Tahapan dalam sistem pendukung keputusan. Dalam membantu proses pengambilan keputusan, terdapat berbagai tahap atau fase yang dilakukan oleh DSS. Beberapa tahapan decision support system tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fase intelijensi. Kegiatan yang dicangkup umumnya akan menekankan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Intelijensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan yang baik, itu secara terus-menerus ataupun secara intermiten. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam tahapan intelijensi adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan suatu masalah. 2. Fase desain. Fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta penganalisisan tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Beberapa contoh dalam kegiatan fase desain ini adalah memilih suatu prinsip pilihan, menghasilkan atau mengembangkan pilihan, dan juga menghitung seluruh hasil akhirnya. 3. Fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil sebuah keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi pencarian dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai. Untuk model. Solusi untuk model ini adalah sebagai kumpulan yang spesifik bagi sejumlah variabel keputusan pada suatu alternatif yang memang sudah terpilih. 4. Fase implementasi. Fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang tidak jelas. Yang pasti pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan juga direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Batasan yang terdapat pada fase pilihan dan juga fase desain kerap kali tidak terlihat karena kegiatan tertentu bisa dilakukan secara bersamaan. Di dalam kedua fase ini dan juga pengambilan keputusan seringkali beralih kepada desain saat sudah berada di pasar pilihan. Contohnya adalah ketika saat alternatif baru bisa dibuat saat seorang sudah melakukan evaluasi alternatif lain yang sebelumnya memang sudah tersedia. Komponen yang ada dalam DSS. Sebagai suatu alat yang membantu memecahkan suatu masalah,
Beberapa komponen dimiliki oleh DSS adalah sebagai berikut. 1. Data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah Database Management System. 2. Model manajemen. Model ini melibatkan financial model, manajemen science statistical, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. 3. Communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. 4. Knowledge management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dan subsistemnya ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendirinya. Tujuan menggunakan DSS. 1. Membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi-struktur. 2. Meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. 3. Mampu mengatasi seluruh batasan kognitif dalam memproses ataupun menyimpan informasi. Jenis-jenis DSS dan informasi yang dibutuhkan. Dalam pembahasan DSS di atas, kita menyebutkan tentang keputusan yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu, apa yang dimaksud dengan ketiga jenis decision support system tersebut? Keputusan terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang sudah jelas dan dilakukan secara kontinu, dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada di tingkatan tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, real-time, detail, internal, dan interaktif dalam menggunakan DSS jenis ini. Sedangkan keputusan yang semi-terstruktur, keputusan yang akan ditentukan oleh komputer, dengan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambil keputusan. Untuk itu, hukum informasi yang diperlukan pada keputusan jenis ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real-time, internal, dan juga terjadwal. Terakhir, keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang proses penanganannya terasa sangat sulit karena biasanya tidak terjadi secara rutin ataupun pada kondisi tertentu saja. Objek proses pengambilan keputusan pada jenis ini akan memerlukan pengalaman dan juga sumber eksternal. Umumnya, keputusan pada jenis ini akan terjadi pada manajemen tingkat yang lebih tinggi. Informasi yang diperlukan tentunya adalah bersifat internal dan juga eksternal, lebih luas dan juga lebih umum. Demikianlah penjelasan dari kami tentang Decision Support System. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Decision Support System adalah informasi yang lebih bersifat komputerisasi. Peranannya sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan. Ini tentunya sangat berfungsi untuk setiap perusahaan, terlebih lagi dalam mengelola keuangan atau melakukan kegiatan akuntansi yang bentuknya lebih kompleks daripada kegiatan lainnya. Namun, agar Anda lebih mudah dalam melakukan kegiatan akuntansi, Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Accurate Online. Software akuntansi ini akan memberikan kepada Anda lebih dari 200 laporan keuangan perusahaan dan juga mampu membantu kegiatan akuntansi lainnya. Selain itu, software akuntansi ini juga sudah dibekali dengan berbagai fitur yang lengkap dan tampilan tersebut yang sangat sederhana, sehingga akan lebih memudahkan Anda dalam melakukan setiap pekerjaan akuntansi. Anda bisa langsung mencoba Accurate Online secara gratis selama 30 hari dengan hanya klik tautan gambar di bawah ini.